Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel aku, Mama Jelva. Alhamdulillah senang bisa share video lagi, senang juga bisa menyapa kalian lagi di video aku kali ini. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sedang berbahagia, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan sedang bersantai sambil nonton video aku ini. Bagi kalian yang baru nemu channel YouTube aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga. Bagi kalian yang udah subscribe channel aku, ikutin terus dan tonton video aku yang lainnya. Oke, lanjut ke videonya. Jadi ini tuh aku mulai di pagi hari. Untuk video aku kali ini aktivitas ibu rumah tangga. Jadi ini tuh kegiatan aku di pagi hari. Jadi ini tuh aku sudah cuci piring dan beresin kamar. Lebih tepatnya itu tempat tidur ya teman-teman, karena aku nggak punya kamar di sini. Lanjut ke videonya. Jadi ini tuh aku sapu-sapu lantai di rumah aku sampai ke terasnya. Rumahnya juga kecil, jadi lebih cepat untuk membersihkannya, cepat selesainya ya. Walaupun kecil kayak gitu, cuman capek juga ya kalau harus bersih-bersih terus. Nah, ini tuh abis hujan tadi malam, cuman aku nggak tahu kapan hujannya, dan ini tuh keset aku basah, jadi harus aku jemur dulu di pagar. Lanjut di sini aku mau jemur pakaian aku dulu ya. Hari ini tuh lumayan cerah, jadi cocok banget untuk cuci baju, untuk jemur pakaian. Setelah beberapa hari kemarin itu hujan-hujan terus, mendung terus harinya, jadi cucian nggak cepat kering. Oke, lanjut lagi. Ini tuh aku mau mandiin anak aku dulu. Dan langsung aja, ini udah aku selesai mandiinnya, kita mau sisir rambutnya dulu. Jadi anak aku tuh baru bangun tidur, makanya baru aja aku mandiin, karena biasanya kalau dia sudah bangun, baru bangun tidur langsung aja mau aku mandiin biar dia seger. Tapi nggak langsung-langsung banget juga ya teman-teman. Ya tunggu dia agak semangat sedikit, jangan langsung juga nanti dia nangis. Oke, lanjut lagi ke videonya. Jadi ini tuh setelah aku mandiin anak aku mau lanjut masak nasi dulu. Jadi terlebih dahulu pancinya itu aku lap dulu kalau dia basah supaya awet. Rice cookernya, baru aku isi airnya. Dan untuk mencuci berasnya, aku nggak langsung di pancinya supaya pancinya tuh awet. Aku pakai wadah yang lain. Oh ya, terima kasih buat Umi Channel yang udah kasih tips buat aku. Beliau komen di video aku buat kasih tips kalau masak nasi itu tutup rice cooker, tutup sama serbet kayak gitu ya teman-teman, supaya nggak cepat basi dan berair. Dan alhamdulillah aku pakai tips beliau, jadi nasi aku tuh nggak cepat basi dan berair lagi ya teman-teman. Terima kasih buat Umi Channel, tipsnya sangat bermanfaat ya buat aku. Oke, lanjut ke videonya. Jadi ini tuh aku mau cari sayur-sayuran dan bahan masakan buat dimasak. Kita pakai bahan yang ada di kulkas aja ya teman-teman. Oke, lanjut ke videonya. Jadi ini aku udah nemu mau masak apa. Jadi di sini aku mau masak gangan manis ditambah udang rebon. Jadi gangan manis itu khas Banjar ya teman-teman. Gangan itu kalau di tempat kami ya seperti sayur tapi dimasaknya berkuah kayak gitu. Jadi kalau bahasa Banjarnya itu adalah gangan ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku mau masak gangannya itu dengan bahan yang ada aja. Jadi aku ada sayur bayam, terus sini aku juga ada waluhnya. Kalau bahasa Indonesia itu labu ya, labu kuning. Terus di sini aku juga tambahin wortel ya, karena anak aku juga suka wortel, untuk nambahin sayurannya gitu, karena aku cuman ada 2 bahan aja. Untuk wortel dan labunya ini aku potong-potong kecil kayak gini aja. Udang rebon, kalau kami nyebutnya ini udang papai. Jadi udang rebonnya itu nanti mau aku masukkan di gangannya. Untuk bumbunya di sini tuh simple aja, ada bawang putih, bawang merah, dan cabai keriting sedikit. Untuk bawang merah, bawang putih, dan cabenya kita iris tipis-tipis kayak gini aja. Oh ya teman-teman, kalau ada orang yang berpendapat buat apa sih masak terus tiap hari, mending beli aja gitu. Enggak ya teman-teman.
Memasak itu juga penting ya teman-teman. Sebagai ibu rumah tangga itu penting juga untuk memasak. Jangan cuma beli-beli aja terus. Mengurangi daripada pengeluaran kita. Karena dengan memasak sendiri di rumah itu kita bisa mengurangi keborosan kita untuk belanja-belanja terus. Keuangan pun juga terjaga dengan baik. Dan dengan cara kita memasak sendiri buat keluarga kita, buat suami kita, buat anak kita, tanpa kita sadari itu menambah kecintaan di antara kita karena kita juga memasaknya dengan cinta. Sesuatu yang dari hati maka akan sampai juga ke hati. Seringkali seorang anak itu merindukan masakan seorang ibu, bukan karena ibunya itu hebat memasak ataupun seorang chef, tapi karena hanya masakan seorang ibu. Dan seringkali masakan ibu itu adalah masakan yang paling enak. Walaupun padahal masakannya itu tidaklah seperti masakan-masakan yang di restoran, walaupun hanya masakan biasa. Maka lalu kalau kita nggak pernah masak, kita jarang masak di rumah untuk anak kita, untuk suami kita, apakah nanti mereka juga akan merindukan masakan kita kalau kita udah nggak tinggal bersama mereka lagi? Oh ya teman-teman, jadi kata-kata itu tuh bukan hanya dari aku ya, tapi kata-kata itu aku pernah dengar dari Buya Yahya. Beliau juga pernah berkata, perempuan yang hebat itu adalah perempuan yang bisa mengatur rumah tangga, mengatur ekonomi rumah tangga, dan bisa menyesuaikan. Tiba-tiba aja ada tabungan, anak mau sekolah ada tabungan, dan itulah istri-istri idaman. Kita juga boleh kalau mau beli, tapi jangan sering-sering, dan jangan juga hampir setiap hari, apalagi setiap hari. Agar keuangan kita itu teratur dengan baik. Boleh banget memanjakan diri kita, tapi dengan cara kita jadwalkan, tapi tidak dengan semaunya, dengan sesering mungkin. Oke, lanjut ke videonya. Jadi ini nggak terasa udah mau matang aja, udah kita masukin semuanya. By the way, oh ya teman-teman, ini tuh adalah sayur kuah kesukaan anak aku juga. Biasanya kalau aku masak ini dia tuh suka dan mau makan dengan banyak. Oke, lanjut. Di sini aku juga kasih gula ya supaya dia tuh rasanya agak manis sedikit tapi nggak terlalu manis banget ya. Dan ini tuh udah matang aja ya teman-teman. Dan ini pertama kali mau aku bagi dulu. Ini mau aku masukin ke dalam mangkuk kayak gini karena aku mau kasih ke tetangga aku. Jadi aku tuh kalau mau ngasih ke orang selalu aku usahakan yang masih bagus dan seperti yang baru dimasak. Jangan sampai udah dingin, apalagi sisa atau gara-gara nggak habis baru dikasih ke orang kan nggak enak. Orang pun mungkin merasa kurang senang menerimanya. Oke, lanjut nih mau aku kasih dulu ke tetangga aku. Oke, lanjut lagi. Setelah itu tadi aku lanjut lagi ke dapur. Sini mau aku goreng tahu. Dan di sini sambil goreng tahu aku juga sambil goreng bawang supaya lebih cepat aja buat bikin sambal terasi. Nah, di sini bawang sudah mateng, tahunya juga udah mateng, langsung aja kita angkat. Lanjut selanjutnya di sini aku juga mau goreng tomat. Oh ya teman-teman, sebelumnya mohon maaf ya. Di dubbingan aku kali ini lagi-lagi selalu ada suara macam-macam. Ada suara tartil di masjid, ada suara anak aku, ada suara handphone anak aku. Pokoknya aku tuh susah banget lepas dari suara macem-macem di dubbingan aku ini. Suara aku juga belum stabil, masih turun naik. Ya pokoknya dubbingan aku ya selalu begitu, seadanya aja dulu. Mudah-mudahan ke depannya lebih bagus lagi. Oke teman-teman, di sini aku udah selesai aja bikin sambelnya, sudah kita ulek, sudah halus dan lanjut aja ini kita mau siapkan dulu buat makanan. Nah, jadi seperti biasa ini tuh mau aku masukin aja di dalam cobeknya, kita tata rapi kayak gini. Aku ada tahu tadi, kita masukin juga tahunya dalam cobek di pinggir sambelnya. Terus juga tadi aku juga goreng ikan asin ya teman-teman. Karena aku tuh kangen banget sama ikan asin, makanya di sini tuh aku beli ikan asin karena di sini aku jarang banget makan ikan asin, udah lama. Oke, lanjut lagi ke videonya. Ini sudah siap semua. Gangan manisnya sudah siap dan di sini sambal tahu sama ikan asinnya juga udah siap. Dan lanjut lagi kita mau makan dulu ya teman-teman. Beginilah makanan seadanya dan sederhananya kami kali ini.
Oke teman-teman, gak terasa udah di ujung video. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya juga. Semoga selalu terhibur dan juga selalu bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf dari aku kalau aku ada salah-salah kata di video aku kali ini. Oke, ikutin terus dan tonton terus video aku yang lainnya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Dadah, assalamualaikum, see you.